Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom juga untuk saudara-saudara yang ada di rumah-rumah yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari saya mengundang semuanya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki praibadah pada pagi hari ini. Sungguh kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk
setiap beban kita. Kita mau memuji, kita mau bersorak bagi Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Tuhan, kuduskanlah setiap hati kami, pikiran kami. Inilah setiap kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersorak bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersorak bersama bagi Tuhan Yesus kita. Siapa yang di sini sama dengan saya? Punya kekasih jiwa yang namanya Yesus? Amin. Semuanya katanya Tante Poppy. Saya percaya Yesus sebagai kekasih jiwa kita. Matahari dan sampai
juga pastinya kita sayang sama Tuhan, betul? Saudara-saudara, saya itu ingin sekali ngundang Tante Poppy ke atas. Boleh nggak Tante? Mari Tante, silakan naik ke atas. Maksud saya saudara undang Tante Poppy supaya ajak kita semua kita nyanyi lagi. Kita ekspresikan cinta kita sama Tuhan gitu loh Tante maksudnya. Sambil gerak, sambil kita bilang Yesus kekasih jiwaku gitu loh Tante ya. Oh iya saya nyanyi katanya. Iya oke, kita goyang bersama ya buat Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi. Kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu Tuhan. Dan memandang wajahmu Yesus kekasihku. Berhadapan denganmu.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Tuhan, kami mau lagi Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau mendengar apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kuduskanlah setiap kami, supaya firman yang jatuh ke dalam hati kami boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saya hari ini spesial akan dibawakan firman Tuhan ini oleh Bapak Pendeta David. Saya persilakan Bapak Pendeta David. Selamat pagi saudara, shalom, salam dalam nama Kristus. Dan sebelum lupa, kongsi Fajai. Hari ini spesial memang benar, tapi orangnya sih sama, saya nggak spesial. Kan saya sering kesini saudara, nggak ada sesuatu yang baru, tapi pada hari ini kita semua merayakan, kebetulan pas hari Minggu kita merayakan Imlek. Dan semua ucapan selalu mengarahnya ke hal-hal yang sifatnya membawa keberuntungan. Saya ada siapkan sebuah slide, yaitu apa sih maksudnya. Kan kita selalu dalam karakter, ada ini Ibu Ingfang yang mengerti bahasa Mandarin, kan ada suatu karakter yang selalu ada di dalam perayaan ini, yaitu Fu atau hoki. Saya ada, mohon ditayangkan. Ayatnya saya ambil dari kitab Yosua 1 pasal 1 sampai 9. Saya akan ambil di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan kalau saudara lihat di dalam terjemahan terjemahan baru bahasa Indonesia yang modern itu dikatakan sukses dan makmur. Jadi judulnya pada hari ini adalah sukses dan makmur. Semua ucapan selalu mendoakan supaya kita semua diberkati kan gitu. Sukses dan makmur. Semua orang ingin sukses dan makmur. Tetapi kalau saudara lihat dari karakter Fu yang ada di sini, di situ menunjukkan ada, saya nggak akan membahas itu sudah. Tapi di sini ada suatu hal yang sesuai dengan firman Allah. Di dalam karakter itu ada suatu penundukan diri kepada Tuhan dan karena itu hidupnya diberkati. Kalau saudara petik dari setiap bentuk karakter itu, di situ menunjukkan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang tunduk pada hukum Tuhan. Dan sukses dan makmur seperti dikatakan pada Tuhan kepada Yosua ini. Bahwa engkau akan diberkati kalau engkau memegang perintahku. Dan di situ ada ditulis kepada kitab Taurat itu harus selalu kamu baca dan perkatakan. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau akan menjadi makmur. Nah, itu diberikan kepada Yosua pada waktu dia mengambil alih kepemimpinan, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke Kanaan. Musa telah pergi dan Yosua diangkat sebagai penggantinya untuk memimpin bangsa itu. Gak main-main, bangsa yang tegar tengkuk. Dan seorang pemimpin yang keluar dari Mesir hidup, masuk ke Kanaan hidup adalah Yosua berserta dengan Kaleb.
Tetapi tongkat kepemimpinan jatuh kepada Joshua. Dan Joshua harus melaksanakan perintah itu, dan tetapi ada rambu-rambu, yaitu Taurat, hukum Tuhan atau hukum Tuhan. Karena di situ dikatakan bahwa Taurat hukum Tuhan adalah sebagai subjek, bukan objek. Jelas. Kalau sebagai objek, yang menjadi subjeknya adalah manusia. Tetapi dengan kata-kata ini, ayat ini dikatakan bahwa menundukkan diri dan melakukan perintah-perintah yang ada dalam hukum Allah itu tadi akan membawa dia ke dalam kesuksesan, kemakmuran. Karena sukses buat Joshua adalah sebagai pemimpin. Tetapi kalau hanya sukses sebagai pemimpin saja, tidak diberikan berkat kemakmuran, percuma. Kan begitu. Tetapi itu menjadi satu paket. Kalau mengambil subjek perintah Allah itu tadi dalam kehidupan seorang pemimpin, dia bukan hanya sukses memimpin bangsa, tetapi dia juga diberkati dengan kemakmuran. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya. Dan tidak semua orang dikaruniakan menjadi pemimpin, kan begitu. Tetapi satu hal yang penting, bahwa kita semua adalah sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau tidak bisa memimpin diri sendiri, bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Nah, karena itu pola kepemimpinan yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan selalu memulai dengan yang terkecil. Dan pola kepemimpinan apa yang ada pada kita? Unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Nah, kalau Konfusius bilang, kalau mau masyarakat baik, keluarga harus baik. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Joshua adalah sebagai pemimpin besar bangsa Israel. Nah, kalau kita siapa yang memimpin? Kita semua itu pemimpin, saudara. Pertama memimpin diri sendiri, kemudian memimpin orang-orang yang ada sekeliling kita. Memang kita nggak memimpin seperti Joshua, tetapi keteladanan kita, tingkah laku kita, itu yang menunjukkan pola kepemimpinan yang diikuti oleh orang. Oh iya, orang menjadi kagum pada seseorang karena perilaku dan tingkah lakunya sehari-hari kan gitu. Dia dihargai. Oh iya, orang menjadi kagum terhadap dia. Kalau orang menjadi kagum terhadap seseorang, di situ ada suatu pola panutan yang ditularkan. Nah, kalau pola panutan ditularkan, orang itu menghargai orang tersebut. Kenapa orang itu begitu? Kalau menurut firman Tuhan adalah subjeknya adalah perintah Allah. Kalau kita tunduk dan melakukan perintah Allah, dan itu menjadi pedoman hidup kita. Next. Itu akan ada berkat yang mengikuti. Itu perintah Tuhan, saudara. Kalau kita mau diberkati, kita harus bisa memimpin, sukses memimpin diri kita sendiri. Kemudian menjadi panutan buat orang sekeliling kita. Dan hidup kita akan makmur. Kita mau makmurnya saja. Tetapi menjadi seorang pemimpin baik adalah mereka yang mencari kebenaran kerajaan Allah. Karena dikatakan dalam Matius ayat yang terkenal itu Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya akan diberikan sebagai bonus kan gitu. Tapi kadang-kadang kita mau bonusnya tapi nggak mau kerjanya kan gitu. Mereka yang mendapat bonus di akhir tahun adalah mereka yang kerjanya bagus. Kan begitu. Tingkat bonus itu pun berbeda-beda tergantung daripada prestasi dan kerajinan seseorang. Mungkin orang rajin, tapi mungkin gak berprestasi. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang rajin dan berprestasi. Itu bonusnya pasti gede. Kan gitu. Rajin datang tapi cuman gak punya prestasi. Pasti gak bisa. Lah kita tuh harus mempunyai prestasi di hadapan Allah. Kenapa?
Kadang-kadang kita merasa berjasa pada Tuhan. Enggak. Tapi kita harus berjasa kepada Tuhan. Pada saat kita merasa berjasa pada Tuhan. Tuhan, aku telah melakukan ini Tuhan. Aku telah berbuat ini demi namaku. Demi namamu. Aku melakukan perintahmu. Tetapi apakah itu buat Tuhan itu suatu prestasi? Bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Kembali itu adalah suatu prestasi. Seperti sering saya katakan. Kita mengenal pengetahuan Tuhan. To know the word of God. Mengetahui firman Allah adalah pengetahuan terbesar. Menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kita adalah penemuan yang terbesar buat kita. Tetapi melakukan kehendak Allah adalah prestasi terbesar dalam kehidupan kita. Yang diikuti dengan berkat kemakmuran itu tadi. Itu perintah firman Tuhan. Next. Firman yang berdaulat. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Firman yang berdaulat. Kalau kita mengerti apa kehendak Allah, kita harus belajar firman-Nya. Dan kalau kita mengerti firman Allah dan kita melakukannya dan kita menyadari apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan ditarik kembali. Karena itu merupakan covenant. Yang Tuhan katakan kalau Tuhan berjanji dengan sumpah. Tuhan bukan orang yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bukanlah seperti manusia yang suka mulutnya mencela-mencela kan begitu. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan sukses melaksanakan kehendak. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Kita kadang-kadang kita begini saudara. Kita tidak merasakan bahwa firman Allah itu berdaulat. Padahal jelas katanya. Tapi seringkali kedaulatan pribadi kita mengalahkan kedaulatan firman Allah. Karena kita sering ingin membelokkan firman Allah. Kita sering ingin menekuk-nekuk firman Allah sesuai kehendak kita. Tetapi kalau Allah sekali berfirman, dia tidak akan kembali. Dan firman itu akan terlaksana. Janji-janji Allah tidak akan kembali. Tetapi untuk mengerti janji Allah itu tadi, kita perlu ada harga yang harus kita bayar. Kan begitu. Menerima firman Allah sebagai firman yang berdaulat tanpa komplain berarti. Kadang-kadang saya kali komplain, Tuhan kok begini ya? Kok begitu ya Tuhan ya? Mauku begini. Tapi ingat, kalau sekali Tuhan berjanji, dia tidak akan menarik janjinya itu. Tapi seringkali kita keluar dari koridor janji Allah. Kok aku gak diberkati Tuhan? Tuhan hidupku kok gini-gini aja Tuhan, bosen aku Tuhan. Pernah suatu hari saudara jenuh hidup saudara? Pernah gak? Pasti pernah. Saya aja sering. Kadang-kadang udah jenuh. Hidup kok gini aja ya. Nah kalau saudara mulai merasa jenuh, ingat saudara. Nanti Tuhan kasih cambukan dikit. Supaya saudara terbangun kan gitu. Ingat. Tuhan karena dia mengasihi manusia. Dia memberikan firman yang tidak berubah. Dari awal. Pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa. Apa yang Tuhan berikan? Janji toh. Bahwa keturunan dari wanita ini akan menginjak ular. Sebaiknya ular akan memakut tumitnya kan begitu. Itu kan janji, covenant. Tuhan janji toh. Allah janji dan itu diberikan dengan kelahiran Yesus Kristus.
Sang janji, sang firman. Berdaulat toh? Berkuasa. Firman yang berkuasa kemudian mengejawantah, dimanifestasikan dalam kelahiran Kristus. Nah, itulah kedaulatan. Kedaulatan Kristus ada dalam kehidupan kita. Kristus melalui firman-Nya. Kristus tidak ada pada saat ini. Tetapi firman-Nya tetap berdaulat melalui kuasa Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan, saudara. Kapan kita akan merasakan bahwa firman itu benar-benar menjadi rema? Pada waktu kuasa Roh Kudus berbicara, menguasai firman itu. Pada waktu hikmat Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Disitulah kita merasakan bahwa firman itu kemudian berbicara di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nurani kita dibangunkan. Kalau kita mulai tertidur secara rohani, kedaulatan firman tidak akan nyata. Kan kadang-kadang perlu Tuhan cambuk dikit. Supaya kita terbangun. Kita keenakan tidur. Tidur rohani. Tapi ingat. Kedaulatan firman Allah. Itu akan ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Cuman kadang-kadang kita susah menerima kedaulatan firman Allah. Untuk tunduk kepada firman Allah, saudara. Susah. Saya aja bukan seorang yang gampang, saudara. Saya itu seorang tipe orang yang rebellious, pemberontak. Gak gampang terima. Kan begitu. Tapi seringkali Tuhan memberikan cambukan-cambukan, pukulan-pukulan dikit gitu. Kenapa, saudara? Karena pola pikir kita ini loh. Seringkali mengalahkan kedaulatan Tuhan. Karena di dalam pola pikir kita membentuk suatu pengertian tertentu yang menjadi pola hidup kita. Padahal kalau firmanku ada di dalammu, kata Kristus, engkau akan mengerti akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran akan membebaskan engkau dari pola pikir yang aneh-aneh kan gitu. Untuk menerima kedaulatan Tuhan susah. Tetapi kita harus menerima bahwa firman Tuhan ya dan amin. Mungkin pahit, mungkin pedes. Tapi jawaban Tuhan mungkin gini. Kalau kita menantikan jawaban Tuhan. Tuhan katanya firman-Mu berdaulat. Tapi kenapa aku kok minta ini gak dikasih? Kan gini. Tuhan seringkali tanya. Tuhan kenapa? Jawaban bisa yes or no. Ya atau tidak. Nah seringkali kita tanya. Tuhan kenapa lama sedikit? Ya karena kita ingin memasukkan pola pikir kita ke dalam firman Tuhan. Tapi sebenarnya firman Tuhan yang harus memasuk ke dalam pola pikir kita. Ya akhirnya kita sengsara sendiri, sakit sendiri. Hidup kita jadi merana, saudara. Hidup segan mati tak mau, kenapa? Karena pola pikir kita ini tadi loh. Yang membuat firman Tuhan tidak bisa berdaulat dengan penuh dan berkuasa. Ingat. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan berjanji akan menyelamatkan, Dia akan menyelamatkan. Tetapi penerima keselamatan ini seringkali keluar dari koridor firman Allah. Yang itu membuat firman Allah tidak berdaulat. Tuhan berjanji akan memberkati, Dia pasti berjanji. Tapi ada syaratnya yang di depan. Tuhan berikan aku, ya aku akan berikan kau kesuksesan. Tapi apakah engkau sudah dengar apa yang Yusa aku perintahkan itu tadi? Itulah kedaulatan firman Allah. Yang mengatur perilaku kehidupan. Next. Kemudian kita sebagai pelaku firman-Nya dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Itu kalau sudah lihat dari Mazmur pasal 1 dimulai apa? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur menulis. Dan ini Mazmur yang ketiga, ayat yang ketiga ini. Menjadi seperti pohon. Mari kita lihat di Mazmur 1.
Berbeda yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan ia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Yang ayat kedua, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, klimaksnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mengambil ini kata sukses ini di dalam kitab modern keterjemahan modern bahasa Indonesia. Nah, ini seturut dengan modern King James Bible. Nah, itu kalau kita lihat sebelum sampai klimaks di ayat ketiga. Ayat yang kedua. Kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pelaku firman, orang yang sukses adalah yang mempelajari firman Tuhan. Seringkali kita mempelajari firman Tuhan sambil lalu. Kan gitu. Nah, memang kadang-kadang, kebiasaan waktu anak saya masih kecil, itu istri saya itu suka ngasih setiap pagi, mereka suruh baca Alkitab dan ditanya bacanya apa hari ini. Tapi mereka kan asal baca aja kan gitu. Tapi gak apa-apa, lebih baik dari kecil mulai gitu, meskipun asal baca aja suatu saat pasti nyangkut. Tapi kadang-kadang anak namanya anak, kadang-kadang sudah baca sudah, tanyain apa, jawabnya salah semua, ngawur, berarti belum baca kan gitu. Nah, kita sering kali kayak gitu kayak anak-anak. Membaca firman Tuhan hanya sebagai syarat. Supaya ya bangun ya syarat lah. Istilahnya kalau kita datang ke gereja ya store muka aja kan gitu. Tuhan gak perlu setoran muka kita, saudara. Tapi Tuhan mau orang yang merenungkan firman, menghampirin Allah dengan kasih karunia yang dia berikan. Tanpa anugerah dia, kita tidak bisa menghampiri kasih karunia dia. Kita tidak bisa menghampiri. Kita bisa ada di tempat ini, saudara. Itu anugerah. Nah, seringkali kita berbangga hati, oh ya hidupku sehat. Karena oh ya mukamu seger ya. Oh ya karena aku menjaga kesehatan. Salah. Kalau kita berkata begitu berarti kita membanggakan kebiasaan kita. Kita bisa sehat, kita bisa seger karena anugerah dia. Pada waktu kita ngomong itu, kita merasa bahwa itu usaha kita. Itu kelihatan hal yang sepele. Kita ada karena anugerah. Kita bisa sehat karena anugerah. Kita bisa bekerja karena anugerah. Oh ya pekerjaanmu jadi bagus. Ya karena aku rajin. Orang rajin saja. Belum tentu diberkati. Tetapi anugerah. Karena itu slogan karena ora et labora. Berdoa dan bekerja. Kalau berdoa saja enggak bekerja, males kan gitu. Kalau bekerja saja enggak berdoa, sombong. Jadi itu digandeng. Nah, itulah pelaku firman. Orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Itu hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, subur. Jadi seimbang. Ada keseimbangan dengan firman Allah yang berdaulat itu kita terima. Kita melakukan firman-Nya dan merenungkan siang dan malam. Sehingga membaca firman Allah tidak menjadi suatu beban. Kenapa? Karena menjadi pola hidup kita. Orang yang pola hidupnya sesuai dengan firman Allah, hidupnya akan diberkati. Next. Sukses dan kemakmuran berasal dari Tuhan yang bagi mereka yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Nah, itu huruf fu. Ini ada yang mengerti toh di sini. Itu dari beberapa kata. Yang kiri yang pertama itulah huruf radikal se, mengenai Tuhan, sen. Dan yang angka 1 depan 1 dan bawahnya itu ko, itu mulut kan gitu. Jadi Tuhan berfirman. Dan kemudian di bawah itu kalau saudara lihat kotakan bawah ada salib yang di tengah itu kan itu sawah. Bidang pekerjaan.
Tapi kalau saudara lihat lagi, saudara ambil di dalam kotak itu ada salibnya. Jadi mereka yang beruntung menerima hoki itu adalah mereka yang tunduk pada firman Tuhan, maka bidang pekerjaannya diberkati menjadi sukses. Karena itu next. Kungsi facai. Tuhan memberkati. Mari pemusik kita akan tutup firman Tuhan. Kita semua berdiri. Linda, kok kabur Linda? Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu selesai berbicara, kiranya apa yang tertabur dia kembali dengan sia-sia. Kau meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya apa yang telah tertabur boleh menjadi rema dalam kehidupan semua kami yang ada di tempat ini. Kami diberkati karena kami sebagai pelaku firman-Mu. Hidup kami menjadi sukses karena kami menurut perintah-Mu. Dan kami mengakui kedaulatan firman-Mu. Apapun yang ada dalam kehidupan kami, itu tunduk pada kedaulatan firman dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga suksesan dan kemakmuran itu akan menyertai kehidupan kami sepanjang masa. Sesuai dengan ukuran iman yang Kau berikan kepada kami akan terima semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan berkati. Baiklah saudara-saudara, mari kita siapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk perekonomian bangsa kita pasca pandemi, dan juga kita tahu bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Kita sudah mendengar tentang isu resesi yang ada di dunia ini. Kita berdoa supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan dan juga seluruh dunia terbebas dari resesi yang akan terjadi. Nanti Kak Evata akan berdoa, dan yang kedua kita akan berdoa untuk tahun 2024 yang akan diadakan pemilihan presiden. Kita berdoa supaya tidak ada orang-orang yang bermaksud hati jahat untuk menunggangi
Pilpres ini, nanti Kak Ati akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama untuk Indonesia. Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Raja kami yang mulia, Engkaulah empunya langit dan bumi, dan Engkau pula pemilik bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, tangan-Mu yang memegang teguh bangsa kami ini, sehingga bangsa kami tetap ada, tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Dan itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu mengasihi bangsa ini. Tuhan, begitu banyak orang yang berkata tahun ini adalah tahun yang berat, adalah tahun yang sulit, akan ada banyak kesulitan yang menghadap, akan ada banyak tantangan yang di depan. Tetapi kami hanya berpegang kepada Engkau ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau. Jika kami boleh melewati tahun demi tahun ini, kami percaya kami pun akan melewati tahun ini dengan Engkau, dengan mengandalkan Engkau. Tuhan, Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau Tuhan yang menganugerahkan hikmat kepada setiap pemimpin kami. Terkhusus pemimpin kami yang mencetuskan kebijakan di dalam perekonomian. Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan. Semuanya adalah berasal dari-Mu. Dan melalui pemimpin kami boleh melihat perekonomian kami yang semakin membaik. Kami juga memberkati setiap pelaku usaha, setiap pengusaha, setiap pekerja. Semuanya ya Tuhan, Engkau berikan anugerah, Engkau berkati, Engkau berikan inovasi yang baru, Engkau berikan karakter yang baik di dalam bekerja. Agar kami semua, setiap pelaku usaha, setiap pekerja boleh bekerja dengan baik, boleh menikmati pula hasil dari berkat-berkat Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, Indonesia sebagai bagian dari dunia boleh turut memberkati seluruh negara Tuhan yang saat ini sedang mengalami resesi. Biarlah Indonesia boleh menjadi sumber berkat bagi setiap negara, boleh menjadi negara yang turut membantu negara lain yang kesusahan. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu Indonesia bangkit, di dalam tangan-Mu Indonesia jaya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu bagi Indonesia. Haleluya, amin. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa kami, melindungi dan menyertai bangsa kami. Kalau pada tahun 2024 nanti kami akan mengadakan pemilihan presiden, kiranya Tuhan memberikan kepada kami pemimpin yang berkenan di hatinya Tuhan. Pemimpin yang memiliki hati untuk memajukan bangsa kami. Tuhan, biarlah mulai saat ini Engkau kuduskan mereka dan berikan kepada kami ya Tuhan pikiran yang jernih dan hati yang baik, sehingga kami bisa memilih sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap partai politik yang akan ikut di dalam kontestan pemilu pada tahun 2024. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang menjagai dan memurnikan mereka semua, sehingga tidak ada cara-cara yang tidak baik yang digunakan untuk memenangkan diri mereka. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan melingkupi kami semua, para pemimpin partai politik, setiap orang-orang yang mau mencalonkan sebagai pemimpin. Tuhan kuduskan, Tuhan penuhi hati mereka dengan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami semua seorang pemimpin yang berkenan di hatinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang mampu melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh presiden kami sebelumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Haleluya, kami percaya. Amin.
Mari kita siapkan diri kita untuk membawa persembahan. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA GBRC. Mari kita berdoa, Kak Sinta akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kini saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan kuduskanlah persembahan kami agar berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang berulang tahun untuk bangkit berdiri, kami semua di sini akan mendoakan saudara-saudara, termasuk yang berulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun. Bapa, kami turut bersuka cita dan kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Tuhan, biarlah di umur yang baru ini mereka boleh semakin hari semakin mengikuti Tuhan Yesus, semakin hari semakin cinta firman Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun yang baru mereka boleh semakin hari mencari Tuhan, mencari wajahnya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka yang bekerja, Engkau berkati di tempat pekerja mereka Tuhan, biar apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau berkati juga mereka yang sekolah Tuhan, Engkau berikan mereka roh hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak yang pandai. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan di rumah tangga mereka selalu ada Tuhan Yesus yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah mereka Tuhan. Sehingga ada sukacita, ada kedamaian, ada berkat Tuhan yang mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saya persilakan untuk Pendeta Roslin memberikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pertama kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Pendeta David Handoyo yang telah melayani firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini.
Juga buat Ibu terima kasih yang mendampingi. Puji Tuhan, yang kedua kami mengucapkan Happy Chinese New Year bagi semua kita yang merayakannya. Biarlah apa yang difirmankan oleh Tuhan pada hari ini menjadi kenyataan. Sukses dan makmur menjadi bagian kita yang hidup di dalam firman. Puji Tuhan. Lalu beberapa pengumuman yang akan saya umumkan lagi, yaitu yang pertama, sekolah minggu mulai bulan Februari tidak streaming lagi atau tidak online. Mari Bapak Ibu, Oma Opa ya, bawalah atau antarlah anak-anaknya ke sekolah minggu. Setiap hari Minggu pukul 9.30 ya. Saya ulangi, Februari sudah tidak online lagi. Jadi semua onsite. Lalu yang berikutnya, kelas prabaptis segera dimulai. Karena itu mohon bagi yang mau dibaptis, mau memberi diri dibaptis, segera daftarkan diri di sekretariat. Kemudian yang ketiga, setelah ibadah pukul 9.30 ada Visernet Pro M. Jadi minta tolong yang Pro M jangan cepat-cepat pulang ya. Lalu yang keempat, bagi Bapak Ibu yang sudah dihubungi atau yang belum dihubungi oleh Ketua Bidang Pelayanan, harap mempersiapkan diri untuk diteguhkan sebagai pengurus bidang pelayanan periode 2023-2025. Jadi peneguhannya dilaksanakan pada Minggu 29 Januari 2023 dalam ibadah. Kemudian diharapkan kepada Ketua Bidang Pelayanan untuk menghubungi semua pengurus yang akan terlibat ya di dalam kepengurusan untuk kita berkumpul pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 19.00 atau pukul 7 malam di gereja. Ya mungkin itu yang penting yang saya sampaikan. Dan bagian yang paling akhir setelah ibadah ini, jangan cepat-cepat pulang ya, bagi yang onsite tentunya, yang online mohon maaf mungkin tidak bisa ikut. Di depan kita ini ada pohon angpau, di dalamnya ada sesuatu yang paling berharga, lebih berharga dari emas dan perak. Dan itu yang akan menjadi penuntun kita di sepanjang tahun ini ya. Karena itu nanti minta tolong Bing dan Gideon untuk bawa gunting untuk potong-potong. Jadi setelah ini jangan pulang dulu, kita akan mengambil itu ya. Baik, ini saja pengumumannya. Mari saya undang semua bangkit berdiri, siapkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Kembali Bapak Pendeta David berada di depan. Dengan segala ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur untuk segala keberadaan kami. Tetapi kami juga memohon doa
Hamba-Mu berdoa untuk keluarga gembala yang ada di tempat ini. Keluarga yang ada di dalam pastori. Para pelayan-pelayan-Mu yang ada di IRC. Mereka semua yang terlibat dalam kegiatan pelayanan maupun liturgi. Apapun keberadaan mereka, apapun tugas mereka, Kau berkati mereka Tuhan. Limpahkanlah kesuksesan kemakmuran karena mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk mematuhi firman-Mu. Terima kasih. Dan juga untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati apapun yang mereka lakukan, pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Kiranya tangan-Mu menyertai kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tangan kasih karunia-Mu membimbing kehidupan mereka. Dengan takut akan Engkau, dengan melakukan firman-Mu, ada kesuksesan dan kemakmuran mengikuti kehidupan jemaat. Dan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kasih karunia. Dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Putra-Nya yang tunggal, serta meterai daripada kuasa Roh Kudus, boleh ada bersama dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu.